Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Oke, sebelum melanjutkan ke video, izinkan saya untuk menjelaskan RPL dulu, yaitu rencana pelaksanaan layanan. Jadi topiknya itu saya juga berhak merasa, di mana kita bisa mengenali dan menerima emosi yang kita rasakan. Nah, untuk komponennya di sini konseling individu dengan satuan pendidikan SMP, SMA negeri X. Jenis layanannya yaitu layanan responsif. Fungsi layanannya itu ada fungsi pemeliharaan, di mana menjaga keseimbangan emosional siswa, dan juga fungsi pengentasan, yaitu mengurangi beban emosional siswa akibat tidak validnya perasaan mereka oleh lingkungan. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan humanistik dengan teknik validasi emosi. Terus sasarannya itu kepada siswa yang merasa tidak dipahami atau tidak dihargai emosinya oleh lingkungan seperti keluarga, teman, dan guru. Waktu pelaksanaannya yaitu 1 sesi kali 45 menit, tempat pelaksanaannya di ruang konseling. Terus saya sebagai konselornya dan konselingnya yaitu teman saya. Tujuan layanannya yaitu di mana siswa dapat memahami bahwa semua emosi itu valid dan mampu mengekspresikan perasaannya secara sehat tanpa merasa bersalah atau malu. Indikator keberhasilan di sini saya berharap konseling itu mampu untuk menyebutkan emosi yang sedang dialami, perasa emosinya dipahami dan tidak dihakimi, dan menunjukkan kesediaan berbagi perasaan secara terbuka, juga menerima bahwa semua perasaan adalah wajar dan manusiawi. Untuk materi layanannya, di sini ada konsep dasar emosi, pentingnya memvalidasi emosi, bahaya invalidasi emosi, dan juga penerimaan terhadap perasaan sebagai dasar regulasi diri. Di sini saya menggunakan metode tatap muka, konseling individu, menggunakan media atau alat lembar kerja, apa yang saya rasakan, dan juga alat tulis. Terus langkah-langkah pelaksanaan tadi di tahap pembukaan, sini saya sebagai konselor menyapa konseling dengan ramah, lalu menjelaskan tujuan konseling, membangun hubungan positif atau raport, dan menanyakan kondisi umum secara ringan, juga menyampaikan bahwa tidak ada emosi yang salah. Terus di bagian inti, saya mengajak siswa menceritakan perasaan atau kejadian yang berkesan emosional, terus mendengarkan aktif dan memberikan validasi emosi, lalu membantu siswa memberi nama pada emosinya, terus refleksi bersama gimana perasaan siswa setelah emosinya divalidasi, dan juga latihan sederhana yaitu menuliskan satu pengalaman di mana ia berharap emosinya divalidasi. Terus terakhir itu menyimpulkan bersama semua emosi valid dan berharga, memberikan tugas kecil yaitu mencatat satu emosi setiap hari dan bagaimana ia meresponnya, menawarkan dukungan lanjutan bila dibutuhkan, dan juga menutup sesi dengan pujian dan penguatan. Untuk evaluasi layanan itu yang pertama itu ada pemahaman diri, di mana siswa mampu mengenali dan menamai emosinya. Terus keterbukaan emosi, di mana konselor bersedia berbicara tentang perasaannya. Terus respon positif, siswa merasa lega, diterima dan tidak dihakimi. Dan juga perubahan sikap, siswa tidak lagi menolak atau menghindari perasaan sulit. Untuk tindak lanjutnya, di sini konsistensi mengekspresikan emosinya, siswa lebih terbuka dalam sesi lanjutan dan keseharian. Terus penerimaan diri, di mana siswa menunjukkan lebih banyak sikap self compassion-nya. Juga dukungan emosional, yaitu lingkungan mulai respon siswa dengan lebih empati, yaitu dapat dikaji dari observasi guru atau orang tua. Nah, di sini ada uraian materi, di sini ada pengertian dari emosi. Jadi emosi itu merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Emosi dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan hubungan kita dengan orang lain. Namun, seringkali kita tidak menyadari atau tidak menerima emosi kita sendiri dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan menerima emosi kita sendiri dengan pendekatan humanistik teknik validasi emosi. Jadi, apa sih sebenarnya emosi itu? Emosi itu merupakan respon internal yang kompleks terhadap stimulus internal atau eksternal. Emosi dapat berupa perasaan senang, sedih, marah, takut, atau campuran dari beberapa perasaan tersebut. Emosi juga dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan juga hubungan kita dengan orang lain. Nah, mengapa mengenali dan menerima emosi itu penting? Karena kita harus mengerti diri sendiri dan kebutuhan kita, mengelola emosi negatif dan meningkatkan emosi positif, meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan juga mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran emosi. Sini saya menggunakan teknik validasi emosi yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengenali dan menerima emosi dengan cara memvalidasi perasaan dan pengalaman individu. Jadi teknik ini dapat membantu individu mengenali dan menerima emosi mereka sendiri dengan lebih baik. Manfaat dari teknik validasi emosi ini dapat membantu mengenali dan menerima emosi mereka sendiri dengan lebih baik, mengelola emosi negatif dan meningkatkan emosi positif, meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran emosi. Sekian penjelasan RPL dari saya. Silahkan menonton videonya. Oke, selamat siang kita. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Semoga baik. Oke, syukurlah. Terima kasih sudah datang hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan sesi konseling individu. Tujuannya agar kita bisa lebih memahami bahwa semua emosi itu valid, dan kita bisa mengekspresikan perasaan kita secara sehat tanpa merasa bersalah dan malu. Dimana kita siap untuk sesi ini? Siap Ibu. Oke.
Bagus. Perlu kita ketahui di sini tidak ada emosi yang salah. Semua perasaan yang kita alami itu wajar dan manusiawi. Jadi kita tidak perlu khawatir atau merasa tidak enak untuk menceritakan apapun yang kita rasakan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kita untuk menceritakan perasaan atau kejadian yang paling berkesan secara emosional akhir-akhir ini. Apapun itu, kita bisa ceritakan. Ibu akan mendengarkan dengan seksama. Saya merasa sedih Bu, terutama kalau di rumah. Terus orang tua saya juga sering bilang saya terlalu sensitif atau lebay kalau saya menunjukkan perasaan saya. Begitu ya. Jadi kita sering merasa sedih dan orang tua kita itu sering mengatakan kita terlalu sensitif atau lebay saat kita menunjukkan perasaan kita. Wajar sekali kamu merasa sedih dan tidak dipahami. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi ketika apa yang kamu rasakan tidak divalidasi oleh orang terdekat. Nah, sekarang Ibu bisa mengerti kalau kamu merasa seperti itu. Iya Ibu, saya jadi sering menahan diri untuk tidak menangis atau marah, padahal rasanya sesak sekali. Oke, menahan perasaan yang bisa membuat sesak ya kita. Sekarang coba kita sebutkan perasaan apa saja yang kita rasakan saat orang tua kita mengatakan hal itu. Selain sedih, apakah ada perasaan lain? Ada Ibu, saya juga merasa kecewa Bu, dan kadang merasa marah juga, tapi saya tidak berani menunjukkannya. Jadi kita merasa sedih, kecewa dan juga marah. Itu semua adalah emosi yang valid kita. Saya bisa mengerti kalau kamu sedih, kecewa dan marah saat itu. Perasaan-perasaan itu muncul karena ada sesuatu yang penting bagi kita yang tidak terpenuhi, yaitu keinginan untuk dipahami dan diterima. Nah, setelah Ibu mengatakan bahwa perasaanmu itu wajar, bagaimana perasaanmu? Sedikit lega Bu, rasanya seperti ada yang mengerti. Syukurlah kalau begitu. Nah, kita sekarang Ibu ingin mengajak kita untuk melakukan latihan sederhana. Coba kita tuliskan satu pengalaman di mana kita berharap emosi kita itu divalidasi tapi tidak terjadi. Tuliskan apa yang kita rasakan saat itu dan bagaimana kita berharap orang lain meresponnya. Nah, ini ya. Tuliskan seperti apa yang kita rasakan ya. Baik Ibu, sudah selesai. Oke, sudah selesai ya, bagus. Nah, dari pengalaman yang kita tuliskan tadi, apa yang bisa kita pelajari tentang pentingnya validasi emosi? Saya jadi tahu kalau saya butuh orang lain untuk mengerti perasaan saya Bu, dan saya juga jadi sadar kalau saya sendiri harus bisa menerima perasaan saya. Oke, bagus. Nah, sekarang kan waktu kita hampir habis, mari kita simpulkan bersama sesi hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita tadi? Saya belajar kalau semua emosi itu valid dan berharga Bu. Saya tidak perlu malu atau merasa bersalah kalau saya sedih, marah, atau kecewa. Tepat sekali kita. Nah, semua emosi itu valid dan berharga. Kita berhak merasakan apapun yang kita rasakan. Nah, untuk tindak lanjutnya, Ibu punya tugas kecil untuk kita. Coba setiap hari kita catat satu emosi yang kita rasakan dan bagaimana kita meresponnya. Nah, dengan begitu itu akan membantu kita agar lebih peka terhadap perasaan kita sendiri. Gimana? Kita bersedia menjalankan rencana ini? Iya Ibu, bersedia. Oke, bagus sekali kita. Ibu bangga dengan keberanian kita untuk berbagi hari ini. Ingat, jika kita membutuhkan dukungan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Ibu. Kita sudah melakukan hal yang luar biasa hari ini. Terima kasih kita. Terima kasih Bu.